Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi untuk materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang bab puasa. Bagaimanakah ketentuan-ketentuan puasa? Kita simak bersama-sama ya. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang syarat wajib berpuasa. Siapa sajakah orang yang wajib berpuasa? Itu yang pertama adalah orang yang beragama Islam. Artinya, selain orang Islam itu tidak wajib berpuasa. Yang kedua, berakal sehat, artinya tidak gila. Yang ketiga, baligh atau dewasa. Yang keempat, kuat berpuasa. Ketentuan yang kedua adalah tentang syarat sah puasa. Bagaimanakah puasa seseorang itu agar sah? Syaratnya yang pertama adalah orang Islam. Orang yang beragama lain itu puasanya tidak sah. Yang kedua, berakal sehat atau tidak gila. Yang ketiga adalah mumayyiz atau tamyiz, yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Karena ada beberapa waktu itu yang tidak diperbolehkan puasa. Kapan? Yang pertama adalah tanggal 1 Syawal. Itu kita haram hukumnya untuk berpuasa. Tanggal 10 Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha itu juga diharamkan berpuasa. Kemudian pada hari tasyrik 11, 12 dan 13 Dzulhijjah itu juga haram berpuasa. Rukun puasa. Rukun puasa itu artinya hal-hal apa sajakah yang harus kita lakukan ketika kita berpuasa. Yang pertama adalah berniat, yaitu menyengaja puasa Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar. Sudah bisa berniat puasa Ramadan semua ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Dibaca setelah matahari terbenam, waktunya sampai sebelum terbit fajar. Rukun puasa yang kedua adalah menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Bukan hanya menahan diri makan dan minum saja, tapi dari semua yang bisa membatalkan puasa. Apa sajakah yang membatalkan puasa itu? Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Kita sengaja makan atau minum pada siang hari atau setelah terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu berarti puasanya batal. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, datang bulan atau haid dan nifas. Itu juga puasanya batal. Yang keempat, hilang akal atau gila. Yang kelima, murtad atau keluar dari agama Islam. Hal-hal yang merusak pahala berpuasa apa saja? Apabila seseorang itu sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkuranglah pahala ibadah puasanya. Contohnya, perbuatan tercela yang bisa merusak pahala itu antara lain berdusta, menghina, menghasut, memfitnah,
memfitnah, berkata kotor, berkelahi, ghibah, dan seterusnya yang termasuk perbuatan tercela. Sudah bisa kan membedakan mana saja perbuatan yang tercela? Amalan sunnah di bulan Ramadan. Amalan apa sajakah yang sebaiknya kita lakukan di bulan Ramadan selain ibadah wajib? Ibadah wajib itu seperti puasa itu sendiri dan sholat 5 waktu. Tapi ada beberapa amalan sunnah yang sebaiknya kita kerjakan. Yang pertama adalah sholat tarawih berjamaah. Sholat tarawih itu apa? Sholat tarawih itu sholat yang dilaksanakan setelah sholat isya di bulan Ramadan. Untuk rokaatnya itu ada yang 8 rokaat, ada yang 20 rokaat. Biasanya disambung dengan sholat witir. Yang kedua adalah tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran itu artinya memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Apakah selain bulan Ramadan kita nggak usah baca Al-Quran? Bukan seperti itu maksudnya. Cuma kalau di bulan Ramadan itu intensitas membacanya itu ditingkatkan. Dan yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Manfaat puasa Ramadan. Apa saja manfaatnya? Yang pertama adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah karena kita sudah dikaruniai kesehatan. Yang kedua, melatih kejujuran. Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Sehat jasmani dan rohani, melatih kesabaran atau pengendalian diri. Coba, ini ada soal, selesaikan permasalahan berikut. Andika berumur 11 tahun. Pada bulan puasa kemarin, Andika berpuasa. Pada hari kelima, Andika bersepeda dengan teman-temannya. Sehingga waktu siang hari dia merasa sangat kehausan karena di rumah tidak ada siapapun. Andika bergegas membuka kulkas dan minum segelas air jeruk. Setelah minum, Andika teringat kalau sedang berpuasa. Buru-buru dia berhenti minum dan meletakkan gelas air minumnya. Pertanyaannya, bagaimanakah puasa Andika? Batal atau tidak? Apakah dia wajib mengqadha puasanya di lain hari? Coba dikerjakan ya soalnya. Catat jawaban kalian di buku tulis, dikumpulkan minggu depan. Itu saja yang bisa Bu Indah sampaikan hari ini tentang materi puasa. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.